Baik, kita langsung saja kepada hadis pertama dari matan Arba'in ya. Mungkin kita tidak sampai selesai hadisnya karena rekaman kita ini durasi waktunya sangat singkat. Kita langsung saja. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumi fi darain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Nah, untuk sesi ini sampai di situ dulu. Baik, kita lihat dari sisi makna dari hadis ini ya, bahwa hadis ini dari Umar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hanyalah ya, innamal a'malu, hanyalah amal-amal itu sah bin niyati, dengan diiringi dengan niat. Nah, para ulama-ulama menjelaskan bahwa ada kata-kata yang mahzub di sini, bahwa hanyalah amalan-amalan itu sah dan diterima apabila diiringi dengan niat. Nah, gitu. Dan kita melihat kata-kata innama. Nah, kita tahu bahwa dalam kita belajar nahu, kalimat atau kata innama itu, inna itu adalah merupakan harfu taukid ya. Dan amil daripada harfu taukid itu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khobar biasanya, ya kan? Namun di sini tidak beramal, seharusnya a'mala. Namun dikarenakan inna ini ditambah atau ziyadah, dimasuki huruf ma di sini, maka ini namanya makafah. Jadi ada pembatasan. Jadi tidak beramal lagi inna ini. Jadi innamal a'malu, dia menjadi a'malu menjadi mubtada. Mubtada biasa, bukannya menjadi isim inna, tapi mubtada biasa, al-a'malu. Nah, mubtada itu biasa mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi dhammatun zahiratun fi akhirih, dhammah. Dan mubtada ini dia didommahkan karena dia ini kalimatnya jamak taksir ini ya, a'mal. Nah, setiap mubtada pasti ada khobar. Mana khobarnya? Bin niyati. Ini menjadi khobar daripada mubtada. Nah, bin niyati ini ada huruf ba di awalnya, bin niyati jar, niyati majrur, bibi. Dan ini adalah merupakan khobar daripada mubtada'nya, bahwa hanya sahnya amal-amal itu dengan niat. Nah, dengan niat. Berarti seseorang melakukan amal ya harus mesti dengan niat, bukan karena kebiasaan. Bisa saja orang itu melakukan perbuatan ya karena tidak berniat, ya tidak mendatangkan pahala apa-apa. Misalnya dia duduk-duduk di masjid, di dalam masjid gitu kan. Tapi karena tidak ada niatan untuk beriktikaf, nah, tidak dinilai ibadah. Karena tidak ada niat di situ. Nah, mungkin saja dia duduk istirahat ya. Nah, tapi kalau dia niatkan, dia duduk-duduk di masjid, niat i'tikaf, ya, mencari ridho Allah, maka duduk-duduknya itu sudah dinilai sebagai ibadah. Maka penting niat ini. Ya, penting sekali ya.
Lalu wa innama likulli imri'im ma nawa. Kembali kita ketemu dengan wa di sini. Wa ini wa atop kembali ke innama di awal. Ya sama dengan tadi bahwa harfu taukidnya tidak berfungsi karena dimasuki huruf ma kafah ini. Nah, hanya saja likulli ini jaru majrur ya. Kenapa tidak dibaca kullin? Karena dia ini di samping dia majrur oleh lam ini, dia juga sebagai mudhof ini. Kullinya mudhof, imri'in jadi mudhof nanti nih. Mudhofun ilai. Jadi likullim ri'in. Jadi mudhofun ilainya ri'in. Nah, di samping itu juga dia ini likulli dia menjadi khabar muqaddam nih. Khabar muqaddam. Jadi khabarnya diletakkan di awal karena dimasuki huruf lam ini. Likullim ri'in. Jadi setiap yang berniat itu, setiap yang melakukan perbuatan ya karena niatnya gitu. Ma nawa, nama ini adalah ma mausul. Ma mausul ini kita tahu adalah merupakan kalimat penyambung kata-kata yang. Nah, karena itu setiap orang yang. Nah, jadi otomatis ini adalah merupakan mubtada muakhornya. Kalau ini khobar muqaddamnya, ma ini adalah khobar muqaddam mubtada muakhar, khobar yang diakhirkan. Orang yang ya, setiap orang yang ya, melakukan suatu pekerjaan itu ya dilihat dari niatnya. Lihat dari niatnya. Kemudian nawa di sini adalah dia merupakan silah daripada mausul ya, silah daripada mausul. Di samping itu dia sebagai fi'il madhi. Ya, dibaca mabni dengan patah karena dia muqaddarah ya, dikira-kira sebab dia mu'tal akhir. Dia naqis ini. Jadi nawa. Jadi sesungguhnya setiap amal perbuatan itu hanya sah dengan niat dan setiap orang itu sesuai dengan apa yang ia niatkan. Apa yang dia niatkan. Ya. Ini terkait dengan apa yang diniatkan orang, ini terkait dengan amalan-amalan tadi. Nah, maka itu setiap orang itu ya harus berniat. Apa niat dia? Maka niat ini kalau melihat di sini ya perbuatan itu diterima dengan niatnya itu. Maka niat itu ya harus orang per orang. Namun para ulama ada yang mengecualikan, kecuali ada beberapa hal niat itu boleh diwakilkan. Sebenarnya niat itu ya orang per orang. Niat seseorang kan tentu tidak sama. Artinya niat orang per orang. Tapi ada niat yang diwakilkan. Ya mungkin karena ketidakmampuan lagi. Contohnya umpamanya ya menyembelih hewan kurban. Ya, niatnya mau menyembelih sendiri, namun karena tidak mampu, ya ada perasaan takut atau tidak mampu, maka dia boleh berwakil dengan para penyembelih. Juga seperti melaksanakan badal haji ya, diwakilkan niatnya mau melaksanakan sendiri, tapi karena ketidakmampuan dan juga orangnya pun sudah meninggal, maka niat itu diwakilkan juga. Baik, barangkali itu dulu kajian kita.
yang singkat ini karena waktunya rekaman ini sangat terbatas waktunya. Kita ya pelan-pelan saja namanya kita belajar. Mudah-mudahan ini manfaat. Kalaupun ada keliru, mohon maaf dan mari kita memperbaiki kekeliruan itu, namanya kita belajar. Mudah-mudahan manfaat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.